Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalina Tolu edisi 208 November 2024? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalina Tolu edisi 208 November 2024 menemui pembaca dengan berbagai berita profil pelaku seni Batak, pesta Gotilon, nasional, bakti sosial, pengukuhan, peringatan, pelestarian, seminar, pelantikan, rohani, cerpen, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalina Tolu mengatakan untuk edisi bulan November 2024, pihaknya menyajikan profil pelaku seni wanita Batak, pesta Gotilon tahun Oikumene inklusif, nasional, bakti sosial, pengukuhan, peringatan, politik, pelestarian, seminar, perlombaan, pelantikan, rohani, cerpen, traveling, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Jessica Nainggolan, vokalis utama komunitas penulis lagu, penyanyi wanita Batak pemilik suara sopran berat dan berkarakter kuat, yang juga berprofesi sebagai pendeta dan dosen. Dia terobsesi membuat album dengan lagu-lagu yang baru dan ingin membuat konser in memoriam Andolin Siboya dengan berbagai lagu ciptaan untuk mengenang almarhum suaminya itu. Laporan khusus. Gereja HKBP Sola Gracia Kayumas Jakarta Timur, Pendeta Resort Pendeta Kaminter Hutagalung STH menggelar Pesta Gotilon Puncak Orientasi Pelayanan Tahun Oikumene Inklusif 2024 dengan tema HKBP Proaktif Menghadirkan Kebaikan Allah bagi Semua. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara merayakan dan mensyukuri kebaikan Tuhan atas segala dukungan dan perlindungannya dalam hidup. Mereka telah menerima kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan. Nasional. Jenderal TNI Maruli Simajuntak MSC, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat, meresmikan 50 titik air di wilayah Korem 023 KS, termasuk di dalamnya sumur bor. Peresmian program TNI Angkatan Darat Manunggal air bersih ini dipusatkan di Desa Tarabunga, Kecamatan Tapahan, Kabupaten Toba. Kasat sangat mengharapkan para pengguna air bersih agar dipelihara dan dijaga dengan baik supaya dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan. Bakti sosial. Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan PSIK MH, Kapolda Sumatera Utara, memberikan 1.500 paket sembako bakti sosial bagi masyarakat Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Pemberian beserta kacamata, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan gratis ini juga merupakan rangkaian silaturahmi Kamtipmas dan bakti kesehatan. Kapolda berharap apa yang diwarisi leluhur harus dijaga dan dilestarikan, terutama adat dan istiadat. Pengukuhan. Dr. Agus Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Utara, mengukuhkan penjabat sementara dan pelaksana tugas bupati dan wali kota dengan mengingatkan netralitas ASN dalam berpolitik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada November 2024. Dengan begitu, pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara diharapkan bisa berjalan dengan aman dan tertib guna menghasilkan pemimpin daerah berkualitas. Peringatan. Kabupaten Tapanuli Utara, penjabat Bupati Dr. Dimposma Sihombing Esos MAP memperingati hari jadi ke-79 tahun dengan tema Bersama Menguatkan Tali Persaudaraan untuk Tapanuli Utara yang Damai. Acara ini dirangkai dengan penyerahan SK jabatan 8 tahun kepada kepala desa. Penjabat bupati menghimbau kepada semua kepala desa agar selalu tetap berkoordinasi kepada pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat. Pelestarian.
pemerintah Kabupaten Dairi, penjabat Bupati Surung Charles Bancin menggelar pesta enjua-enjua aktualisasi pelestarian budaya suku Pakpak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menjadi event pendukung kepariwisataan yang berbasis kebudayaan dengan menggali dan mengembangkan potensi daerah yang ada di Kabupaten Dairi. Daerah, pemerintah Kota Sibolga, Wali Kota Jamaluddin Pohan menggelar lomba paduan suara antar marga sekota Sibolga tahun 2024. Lomba ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas seni budaya yang religius sebagai perisai bagi generasi muda dalam menghadapi dampak negatif globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Seminar HKBP Tanjung Sari Medan. Pendeta Resort Pendeta Manapar M. Panjaitan STHMM menggelar seminar tentang adat budaya ditinjau dari perspektif gereja dengan menghadirkan pembicara Ketua Komisi Teologi HKBP Pendeta Dr. Sukanto Limbong dan interaksi budaya dan agama dengan pembicara dosen program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik USU Medan Dr. Doktoranda Ria Manurung MSI. Pelantikan Marta Napitupulu SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, melantik dengan mengambil sumpah 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 dengan ketua sementara dipercayakan kepada Jimmy Tambunan dari PDI Perjuangan didampingi Wakil Ketua Dedi Huta Barat dari Perindo. Pelantikan Marta Napitupulu SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, melantik dengan mengambil sumpah 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kumbang Kasundutan periode 2024-2029. Pimpinan sementara dipercayakan kepada Bantu Tambunan dari Partai Golkar dan Jessica Avelina Simamora SAB dari Partai Hanura. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, sajikan tulisan memilih pemimpin dengan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Yang harus diterapkan ialah prinsipnya, tetapi bagaimana itu diterapkan secara praktis tidak selalu konstan. Ia tergantung pada dua faktor. Pertama, apakah ia taat ajas terhadap apa yang dikehendaki Tuhan? Kedua, apakah ia tepat guna di tengah tuntutan kebutuhan konkret yang ada? Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Pilihan yang Tepat. Kalian sudah menyimak kisah yang cukup menarik yang berjudul Pilihan yang Tepat. Jangan hanya Martin sebagai pelaku yang membuka dan mencerna maksud Matius 6 ayat 33 itu. Kalian juga harus membaca dan memahaminya. Kebudayaan. Insinyur Sintong M. Tampubolon, Ketua Umum DPN Batak Center, sampaikan pidato dan manifesto kebudayaan pada hari ulang tahun ke-6 Batak Center. Kebudayaan merupakan suatu pengetahuan, sistem nilai, norma, tradisi, dan kepercayaan yang diwariskan dari suatu generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya juga merupakan identitas suatu kelompok masyarakat yang membedakan dari kelompok masyarakat lainnya. Traveling, Nelson P. Sitompul SEMM, penyantun dan penasehat utama majalah Dahlia Natolu, merangkum perjalanan ke Makedonia mengunjungi tempat lahir Alexander the Great, raja penakluk terhebat sepanjang masa. Seorang pemimpin sangat menentukan kuatnya sebuah negara, kuatnya sebuah kerajaan, kuatnya sebuah bangsa. Seorang pemimpin yang kuat membuat negara akan maju.
Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 208 November 2024. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.